Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratina bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Syukrillahi ta'ala lahumul Fatiha. La hadratur rahim. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jaluddin Asyuti wa Syekh Muhsin Al-Syabid. Syekh لام الفاتحة لام الفاتحة Surat Al-Baqarah ayat ke-22 ya, ke-23 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku fi raibin ing dalem mamang syakin tegese mamang mimma saking perkara utawa Al-Qur'an nazalna kang wis nurunake sapa ingsun ala abdina ing atase kawula ingsun Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad minal Qur'ani saking Al-Qur'an annahu ing setuhune Al-Qur'an iku min indillahi saking ngersane Allah. Fa'tu mongko nekakno sapa sira bisuratin kelawan sak surat wae mimithli saking madani Al-Qur'an ay al-munazzali kang den turunake wa min utawi min ikulil bayani karena faedah bayaniyah. Ini orang-orang kafir menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alah kayak gitu aja, aku aja bisa bikin. Maka ditantang
Coba kalau kamu bisa bikin kayak Quran, bikin. Kalau Quran bikin al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Saya juga bisa bikin. Coba bikin mana? Kamu bisa enggak? Dia bikin orang-orang kafir. Al-filu mal fil wa ma adraka mal fil. Katanya orang kafir, gajah. Apakah itu gajah? Gajah adalah binatang yang besar, kupingnya lebar, hidungnya panjang. Maka ya kalau coba kayak gitu anak kecil aja bisa ya. Maka tidak ada orang yang mampu membuat satu ayat saja yang bisa menyamai Al-Qur'an. Maka bahasa Arab walaupun indah seperti apapun tidak akan bisa menyamai Al-Qur'an. Mungkin kamu bikin bahasa Arab yang indah, kamu baca seperti Al-Qur'an, tidak akan bisa. Pasti akan ketahuan kalau itu bukan ayatul Quran. Makanya kalau kalian menjadi para penghafal Quran, shallallahu alaihi Nabi Muhammad, kalian akan bisa menjadi penjaga Quran sampai kepada bertahun-tahun yang akan datang. Maka para penghafal Quran itu para penjaga Al-Quran. Tidak akan pernah bisa dipalsu. Al-Quran tidak akan pernah dipalsu manusia selama masih ada orang yang mau menghafalkan Quran. Tidak akan ada orang yang bisa membuat satu ayat saja yang sama dengan Al-Qur'an. Itu gambarnya orang kafir itu, malah bikin itu yang lucu-lucuan itu. Al-filu mal fil wa ma adraka mal fil itu. Wa min utaimini kulil bayan karena faedah bayan wahya utawi suratul Qur'an iku mithluhu madani Al-Qur'an fil balaghati ing dalam sampurnane wa husni nazmilan baguse runtute wal ikhbari lan khabari anil ghaibi sangi ceritane perkara kang samar wa suratu utawi surat iku qit'atun sebagian laha Basuratu utawi sak surat iku qit'atun sebagian laha kaduwini Al-Qur'an. Basuratu utawi sak surat iku qit'atun sebagian laha kaduwini Al-Qur'an awalun utawi awalun iku utawi kang awal wa akhirun lan kang akhir. Aqalluha utawi luwih sithik-sithik ini surat iku salah satu ayatin telu pira-pira ayat. Wadaulan dungo utawa nyeluo sapa sira kabeh utawa dungo sapa sira kabeh syuhadaakum ing pira-pira berhala sira kabeh alihatakum tegese pira-pira pangeran sira kabeh allati rupane pangeran ta'buduna kang padha nyembah sapa sira kabeh. Wa suratu utang ini lho barene. Wa suratu utawi gawe sak surat iku kitatun sebagian wae. Laha iku tetep kaduweni surat iku dadi mubtada khabar muqaddam. Laha iku tetep kaduweni as-surah ulangi. Awalun utawi duweni awal wa akhiran duweni akhir. Aqal wa utawi luwih sithik-sithike surah iku salah satu ayatin telu pira-pira ayat. Ulangi. Wa suratu utawi gawe sak surat iku qit'atun sebagian wae. Laha iku tetep kaduweni surat awalun utawi ana awale wa akhiran ana akhire. Aqal utawi luwih sithik-sithike surah iku salah su ayatin telu pira-pira ayat. Bikinkan aja 3 saja, 3 ayat saja yang bisa menyimal Quran. Dia akhirnya langsung bikin al-filu mal fil wa ma adraka mal fil. Aku bisa bikin kayak Al-Qari'ah itu wahai Muhammad. Coba kamu bikin. Dia bikin 3 ayat saja. Dia bikin al-fil 1. Al-filu mal fil wa ma adraka mal fil. Gajah. Apakah itu gajah? Gajah adalah binatang yang besar, hidungnya panjang, telinganya itu, Masya Allah. Akan bisa.
Tidak akan bisa orang-orang kafir membuat satu surat saja, sedikitnya 3 ayat. Kalau kamu tidak mampu, maka kamu boleh berdoa kepada Tuhan-Tuhanmu, berhala-berhala. Boleh kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya. Itu Tuhan-Tuhannya orang kafir. Mintalah pada mereka untuk diberi wahyu sama dengan Quran. Min dunillahi sang saliyane Allah ay ghairi sekaliane Allah. Rituaina adrapun nulungi apa alihatakum kum ing sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku sadikina pira-pira kang temen-temen kabeh. Fi anna Muhammadin ing dalam setune Kanjeng Nabi Muhammad. Yo qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad ing Quran. Maka Quran itu kalau umpama dipalsukan tetap ketahuan, ya. Dulu itu ada, kita pernah ikut investigasi, ada penerbit yang disusupi orang-orang jahat untuk memalsukan Al-Quran. Itu. Alhamdulillah ketahuan karena masih ada para ahli nahwu dan para penghafal Quran. Itu. Akhirnya ketahuan di beberapa surat ada yang dihilangkan kalimah-kalimahnya, bahkan ada yang parah sampai suratnya namanya diganti dan isinya diganti. Akhirnya karena barokahnya para penghafal Quran ketahuan. Ya, semoga kalian dalam menghafal Quran diberikan kelancaran oleh Allah. Ya, dapat nanti menjadi para penjaga Quran sampai akhir zaman. Amin ya rabbal. Ditu'ina drapun nulungi apa alihakum ing sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku sadikina pira-pira kang teman-teman sira kabeh. Makanya walaupun bahasa Arab begitu indah, diatur sedemikian rupa, kalau itu bukan Quran, kalau kamu baca seperti Al-Quran tidak akan pernah bisa. Coba kamu baca seperti tilawah, nggak akan bisa. Nggak akan, walaupun seperti apapun bahasa Arab itu tidak bisa akan dibaca tilawah seperti Al-Quran. Akan tetap, itu ketahuan itu bukan Quran, pasti ketahuan. Apalagi kalau yang dengerin ahli nahwu atau ahli hafal Quran. Maka harus Quran dipelajari, nahwu, shorab, mantik, balaghah, ma'ani, bayan, ulum tafsir, asbabul wurud, semua harus dipelajari. Ya, usul fikih, ya, semua harus dipelajari supaya bisa menjadi penjaga Quran yang sejati. Fi anna Muhammadin sedherek Kanjeng Nabi Muhammad iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad ing Quran min indi nafsi saking ngersone awak dhewe ni Kanjeng Nabi Muhammad. Fa'alu maka Rasul itu dinamakan ummi, nabi yang tidak butuh baca, tidak butuh nulis, ya. Jadi Rasul itu bukan tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi ummi, tidak butuh baca, tidak butuh baca apapun, buku atau kitab nggak butuh Rasulullah, karena langsung yang ngasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh nulis, tidak perlu nulis Rasulullah, karena apa? Semuanya langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak butuh baca, tidak butuh menulis, yaitu. Karena apa? Karena semuanya itu datang langsung dari min indillah, bukan min indi nafsi. Fa fa'alu mongko agawe sapa sira kabeh zalika ing mengkono-mengkono Al-Qur'an. Fa innakum mongko setuhune sira kabeh iku Arabiyuna bangsa Arab. Fusuha khale pira-pira kang fasih mislahu ing madani ingkang madani Kanjeng Nabi. Walama ajazu mongko semangsane apa sapa kufar andalika sangi mengkono-mengkono gawe sak surat. Kala mongko dawuh sapa Allah taala fa illam taf'alu mongko lamun ora bisa gawe sapa sira kabeh ma ing perkara zikira kang den tutur apa ma li ajzikum karena apa sira kabeh walan taf'alan ora bakal bisa gawe sapa sira kabeh. Kalian kalau tidak bisa, sesungguhnya tidak akan pernah bisa orang membuat Al-Qur'an yang menyaingi Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Qur'an itu bukan bahasa Arab.
bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang kebetulan berada di wilayah Arab, maka akhirnya Quran pun berbahasa Arab. Tapi antara Al-Quran dengan bahasa Arab itu lain. Al-Quran adalah bahasa sempurnanya bahasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti bagaimana yang menjadi kaidah nahwu? Apakah Al-Quran diukur dengan bahasa Arab atau bahasa Arab yang diukur dengan Al-Quran? Ya Al-Quran ini yang menjadi ukurannya bahasa Arab. Itu loh. Bukan bahasa Arab yang mengukur Quran, tapi Quranlah yang mengukur bahasa Arab. Kalau kalian ingin menjadi orang-orang yang fasih berbahasa Arab, maka pelajarilah Al-Quran. Karena Al-Quran itulah kalamullah. Itu begitu. Maka jikalau kalian mencintai Al-Quran, insya Allah akan bisa bahasa Arab. Amin ya Rabbal. Kalau orang di surga nanti itu bahasanya bahasa Arab loh. Jikalau di dunia kalian pandai membaca Al-Quran. Kalau kalian pandai membaca Al-Quran, insya Allah nanti walaupun kalian tidak pandai bahasa Arab di dunia, akan bisa bahasa Arab di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Maka tidak boleh orang tidak suka dengan bahasa Arab, orang membenci bahasa Arab, tidak boleh. Karena Al-Quran ini bahasa Arab. Bahasa Arab ini bahasa persatu. Al-Quran sampai detik ini memakai bahasa Arab. Makanya Al-Quran tidak bisa dipalsu. Tidak bisa dipalsu. Kalau Quran ini kalau sudah diterjemah ke semua bahasa berbahaya. Maka Al-Quran dijaga sampai akhir zaman akan tetap berbahasa Arab. Sebagai bahasa persatuan. Mungkin diterjemah boleh, tapi keaslian Al-Quran tetap memakai bahasa Arab. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dalika ing mengkono-mono Al-Quran abadan ing dalam selawase. Lidhuhuri i'jazihi karana pertelane oleh ngapesake Quran. Itiradun iku melawani. Fataku mongko padha wedya sapa sira kabeh bil imani. Maka kalau kalian tidak bisa membikin Al-Quran, maka takutlah kepada Allah untuk mengikuti Al-Quran bil imani kelawan iman billahi kelawan Allah. Wa anna lan sedune Quran iku laisa ora ana apa Quran iku min kalamil bashar. Saking omongane manusia. Karena Al-Quran itu bukan dari buatan manusia, tapi benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Annara ing geni, annara ing neraka, alati rupane neraka, wa kudwa utawi urup-urupane nar iku annasu manungsa. Maka takutlah kepada Allah, jangan sampai kalian dimasukkan ke dalam neraka. Bahan bakar neraka itu bukan kayu ya, bukan kayu, bensin bukan, tapi manusia. Wa kudwa utawi urup-urupane nar al-kufar tegese wong kufar. Iku annasu menungso wal khijarati lan pira-pira watu. Jadi bahan bakarnya api itu dua, manusia dan batu. Manusia yang tidak mau iman kepada Allah akan dijadikan bahan bakar api neraka. Kalian mau enggak jadikan bahan bakar api neraka? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Enggak ada yang mau toh? Nah, kalau tidak ada yang mau ya harus tiap hari membaca Al-Quran wal khijaratu lan pira-pira watu asnamihim koyok-koyok pira-pira berhalani annas atau kufar minha sanging khijarah yakni negesi sapa Allah annaha ing setunin nar iku mufritatun banget panase mufritatul hararati banget panase tutaqadudin urupaka benar bima kelan perkara dzukira kang den tutur apa ma la kana rid dunya ora kaya geni donya tutaqadu kang den uripake apa narid dunya bil khatabi kelawan kayu garing wa nahwihi lan sepane al khatab. Jadi neraka itu bahan bakarnya itu batu. Batu itu kalau dibakar bukan semakin menurun panasnya, derajat semakin naik. Dan manusia kalau dunia ini kalau kita mau bakar pasti pakai kayu yang kering gitu. Kalau di sana enggak, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uidat kang den cawesake apa nar
Huyiat tegese den cawisake apa nar lil kafirina maring wong kafir kabeh. Disediakan neraka ini untuk orang-orang kafir. Maka kita harus jadi orang yang beriman. Kalian siap gak jadi orang yang beriman dunia akhirat? Siap gak? Siap gak? Siap enggak? Mau masuk surga gak? Maka harus jadi ahlul Qur'an. Sallallahu Nabi Muhammad. Lil kafirina maring wong kafir kabeh. Yu'adzabuna tegese den siksa sapa kafirin biya kelawan nar. Jumlatun iku dadi jumlah musta'nifatun kang aran kawitan. Au khalun atau dadi khal lazimatun kang tetep. Nah, setelah kita bercerita tentang orang kafir, ini gantian orang yang beriman. Wabasilan bebungau sapa sira Muhammad, akhbir tegese awe khobar sapa sira alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina sedako tegese menerake sapa alladzina billahi kelawan Gusti Allah wa amilan padha amal sapa alladzina amanu as-solihati ing pira-pira amal bagus minal furudi sangi pira-pira amal fardu wan nawafili lan pira-pira amal sunnah. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan menjalankan fardu-fardu yang telah ditetapkan oleh Allah dan tentunya menambah dengan apa? Sunnah-sunnah yang telah sunnah itu sebagai penambal, ya toh. Kalau kalian sholat fardunya bolong-bolong, kurang khusyuknya, maka ditambal dengan yang sunnah-sunnah itu. Habis sholat kita wiridan baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Barangkali kita di dalam sholat fardunya ada yang tidak khusyuk, ditempel dengan wiridan-wiridan itu, dengan sholat qobliyah ba'diyah, dengan sholat duha, dengan sholat tahajud, dengan sholat malam. An kelawan setuhuni bi'an tegese kelawan setuhuni lahum iku tetep kaduwini alladzina amanu jannatin ono pira-pira kebonan jannatin ono pira-pira kebonan hada iko tegese pira-pira kebon data sajarin kang anduweni wit-witan wa masakin lan pira-pira omah Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah beramal soleh maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tajri kang mili mintah dia sanging ngisore jannatin ay tahta asjariyah tegese ing dalam pira-pira wit-witane ngisore wit-witane asjarin wa kusuri halan omah panggunge jannatin apa alan haru pira-pira bengawan. Jadi di surga itu Masya Allah ya, begitu indahnya. Setiap di bawah satu pohon ada air yang mengalir. Rumahnya orang surga itu tingkat ya, rumah tingkat ya. Di bawah rumahnya itu mengalir, rumah tingkat. Seperti ya kamu mungkin bisa melihat membayangkan ya, rumah yang bagus-bagus, villa-villa, yang hotel-hotel. Di bawahnya itu lebih bagus, tidak ada apa-apanya itu. Mengalir di bawahnya sungai-sungai yang terbuat dari madu, susu, ya Allah. Nah, jikalau kamu haus tinggal ambil, minum, ya Allah. Enak. Asli, menyegarkan. Ya. Mau nggak kamu Din? Mau nggak? Maka harus giat belajar dalam menuntut ilmu dan mengamalkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ayal miyau tegese pira-pira banyu fiha ing dalam jannatin wa nahru taimanane nahru iku al maudhi'u panggonan alladzi rupani panggonan yajri kang mili fi ing dalem alladzi apa alma'u banyu li anal ma'a karena setune banyu iku yan haru ngeduk apa ma hu ing maudhi jadi yang membikin sungai itu adalah air ya enggak kenapa dinamakan anhar karena air itu menggali membikin. Coba kamu lihat kali yang dulunya kecil karena tiap hari dilewati air akhirnya jadi lebar enggak? Bahkan jadi lebar dan dalam. Yahfiru tegese ngeduk apa ma hu ing maudhi. Wa isnadul jaryi utawi isnate lafaz jaryi ilaihi maring nahar
iku majazun majaz. Ulama ruziku semangsane den paringi rezeki sapa alladzina amanu. Ulama ruziku ing dalem semangsane den paringi rezeki sapa alladzina amanu. Minha sangi jannatin udaimu tegese den paringi pangan sapa alladzina amanu min tilkal jannati sangi mengkono-mengkono surga. Min samaratin bayane sanging buah-buahan rizqan karana dadi rezeki. Qalu mongko padha ngucap sapa alladzina amanu hadza utawi iki rezeki iku alladzi rezeki ai mislu ma tegese upamane rezeki ruzikna kang den paringi rezeki sapa ingsun min qablu sangi sadurunge hadza ai qablau tegese sadurunge ma fil jannati ing dalam surga litasabuhi simaria karena oleh nyerupani buah-buahane jannah karena oleh nyerupani buah-buahane jannah bikorinaten kelawan korena wa utulan den paringi sapa alladzina amanu bi kelawan rizqon aiji utegese den tekani sapa alladzina amanu birizki kelawan rezeki mutasyabihan khale nyerupani yusbihu tegese nyerupani apa ba'duhu sebagiane rizqun ba'dun ing sebagian kang weneh apane launan wernane wa yakhtalifulan beda-beda apa ba'dun apane ta'man rasane. Ini di surga itu Masya Allah dahsyatnya makanan di surga. Walaupun apa namanya umpamanya di sana ada mendoan ya. Ya mendoannya ono ning surga ya. Apa saja yang ada di dunia pasti ada di surga. Ada gethuk umpamanya ya. Warnanya sama, putih, geduknya putih. Tapi semakin kamu mangan gethuk itu bukan semakin bosan, semakin berbeda rasanya, semakin nikmat. Itulah makanan Kalau kamu umpamanya makan sate, makan terus semakin lama semakin enak apa semakin gak enak? Semakin gak enak kalau dunia, semakin bosan itu. Tiap hari makan sate, coba kamu makan sate pagi siang sampai 1 bulan. Bosan enggak? Bu, itu makanan Tapi kalau makanan surga enggak? Semakin kamu makan, semakin nikmat. Rasanya kok sama sate yang kemarin nikmat ini. Semakin lama, semakin nikmat. Umpamanya ini ada ikan goreng di surga. Ya ada ikan goreng. Ikan gorengnya sama yang kemarin. Tapi setiap kamu makan, rasanya tambah nikmat. Kalau di dunia, coba kamu sebulan makan tempe terus. Rasanya tambah enak apa tambah bosan? Tambah enak apa tambah bosan? Tapi kalau di surga enggak. Semakin kamu makan buah apel semakin nikmat. Jadi ini ada buah apel lagi. Kamu makan. Bukan tambah semakin bosan, tambah semakin nikmat. Semakin kepengen makan lagi itu. Itulah makanan yang ada di surga. Dahsyatnya, nikmatnya makanan yang ada di surga. Mutasabihan kali nyerupani ayusbu tegese walau menurut tetep duwini alladzina amanu fi dalam jannah azwajun utawi pira-pira bojo wadon minal khuri sanging widodari wa ghairi haliyane azwajun utawa khur mutahharatun kang den suciake minal haidi sanging haid wa kulli qadharan saking saben-saben reget. Dan di surga itu setiap satu orang mukmin punya istri dari yang jumlahnya sampai 70. Lah bidadari itu cantiknya, cantik. Kamu tahu gak? Satu bidadari itu mempunyai 70.000 pelayan. 70.000 itu pelayan. Nanti pelayan ini punya anak buah lagi. Anak buah pelayan 70 kepala pelayan. 70.000 kepala pelayan. Satu kepala pelayan mempunyai asisten 70.000 anak buah. Itu. Dan 70.000 anak buah ini persatunya mempunyai 70.000 dayang-dayang. Ya. Satu pelayan surga yang paling tingkatnya paling rendah, andai kata turun di Subaim ini umpamanya, Budin. Turun di Indonesia.
turun di dunia ini, semua kalau ada orang melihat pelayan bidadari itu, baru pelayannya begini. Pelayan perempuan bidadari turun di bumi, semua orang dunia tidak akan menikah. Semua akan berebut berperang untuk mendapatkan satu pelayan bidadari ini. Mereka akan saling membunuh untuk memperebutkan satu pelayan surga yang turun ke bumi ini. Lah, baru pelayannya Budin. Ya. Ya. Siapa ini? Nizam. Ya, baru pelayan yang paling rendah pangkatnya di surga turun ke bumi. Semua perempuan di dunia tidak akan laku. Karena apa? Karena saking cantiknya pelayan surga yang pangkatnya paling rendah ini. Ya Allah, berarti bidadari cantiknya apa dia? Itu nanti jadi istri kamu. Amin. Ya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mau gak kamu Salim punya istri bidadari? Mau gak? Mau apa enggak? Mau enggak? Jawab yang tegas. Mau gak kamu Sob? Mau gak? Ya Allah ini. Itu baru pelayannya ya. Kayak gitu cantiknya, apalagi bidadari mutahhar. Dan perempuan itu kan di dunia kan haid. Kalau di surga nggak ada perempuan haid. Kamu mau cium dia, saya lagi haid, nggak ada. Dia akan terus suci minal haid. Wahum mutawi. Dan mereka dalam keadaan perawan ya. Jadi perempuan itu bukan tiap hari kamu pandang bukan semakin tua enggak. Tapi setiap kamu ketemu semakin cantik. Terus bertambah cantik. Bukan semakin keriput, enggak. Bidadari surga itu semakin kamu pandang semakin cantik. Ya, bukan semakin jelek. Semakin putih, semakin bercahaya. Itu. Makanya di Indonesia anak-anak perempuan di pondok enggak usah susah-susah ya. Yang penting nanti di surganya hasilnya. Yang penting hasilnya di surga. Nah, perempuan-perempuan yang di dunia ini nanti kalau dia beriman soleh, dia akan menjadi ratunya bidadari. Ya, ratunya bidadari cantiknya kayak gitu. Lawang pelayannya aja yang paling rendah tingkatannya turun ke bumi, semua orang laki-laki tidak akan menikah. Menikahi perempuan dunia ini, semua akan mengejar pelayan bidadari itu. Mereka akan saling membunuh untuk mendapatkan pelayannya bidadari itu. Berarti pelayan cantiknya kayak apa, Din? Ya, Din. Ya. Ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Berarti kamu bisa, ya Allah, baru pelayannya aja, andai kata diturunkan ke bumi, semua orang laki-laki tidak akan semua perempuan yang ada di sini tidak laku. Semua akan mengejar pelayan itu. Pelayan surga itu. Kemana dia pergi akan dikejar. Mereka akan saling membunuh untuk mendapatkan. Nah itu perempuan mbak-mbak santri itu nanti cantiknya menjadi ratunya bidadari. Sallallahu Nabi Muhammad. Wah ini kayak apa ya? Ning donya gak sesedih. Aku ning donya kok ireng ora apa-apa ya. Ning kono cantik jelita ya. Ratunya bidadari. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Allah jadi ratunya bidadari ya. Maki suran tegese padha manggon-manggon wa mutawi alladzina amanu fi dalam jannah iku khaliduna kang langgeng-langgeng kabeh. Di surga itu kebalikannya di dunia. Kalau di dunia kita masak lama enggak? Lama apa enggak? Cari kayu, ngidupin api, bersihin beras, dimakan tuk berapa menit udah habis. Kalau di surga lain, kamu nggak usah masak, kamu tinggal lihat kepengen langsung jadi makanan. Ada sapi, ngok, pamannya Budin dia sapi. Ya Allah kepengen aku stik sapi, seret langsung sapi yang berdiri itu langsung jadi stik. Ya, langsung tiba-tiba ada di depan kamu, nggak usah masak langsung jadi makan. Ya Allah enaknya di surga ada burung buk. Waduh, kepengen aku makan burung goreng. Langsung burungnya jatuh pok jadi makanan. Enak enggak? Sallallahu Nabi Muhammad. Ada kambing, be gitu. Waduh, siang-siang begini enak. Makan apa? Sate. Langsung kambingnya jadi sate. Enggak usah perlu kamu masak. Kalau di dunia kamu harus nyembelih kambing dulu, ya toh? Harus buang kulitnya dulu, harus potong-potong dagingnya dulu. Bikin tusuknya dulu, wah berapa jam, ya enggak? Dimakan klutik berapa menit udah habis. Itulah, lah kehebatan makanan di surga, setiap kamu makan dia akan tambah nikmat. Bukan tambah bosan. Yang enak enggak? Lihat tuh.
Wis kemencer ya. Umpamanya ada getuk 10 warnanya sama, merah semua. Kamu habis makan ini rasanya akan berbeda. Semakin kamu makan semakin nikmat. Kalau makanan di dunia semakin kamu makan semakin apa? Bosan. 1 bulan kok makan tempe terus ya. Nah itu kalau di surga ada tempe nggak ada. Semakin kamu makan tempe semakin nikmat. Semakin kamu makan tahu semakin nikmat. Tahu bentuknya kuning-kuning keemasan, warnanya dimakan. Yuh, habis makan tahu ini kok rasanya beda ya. Lebih nikmat, tambah nikmat. Itulah. Dikatakan mutasyabihan walaupun bentuknya sama, hampir sama tapi rasanya semakin nikmat, bukan semakin tidak nikmat, itu bukan semakin membosankan. Maki sunat tegese manggon-manggon kabeh abadan ing dalam selapase. La yafnuna ora padha sirna sapa alladzina amanu wala yahzanuna ora ana lan ora wala yakhrujuna ora metu sapa alladzina amanu. Maka di surga itu tidak akan ada orang yang meninggal. Tidak ada orang yang keluar dari surga. Semuanya akan kekal di sana. Wanuzilan den turunake rudan krana nolak liqaulil yahudi krana maring ucapane wong Yahudi lama durba semangsane ndadekake sapa Allah Gusti Allah al-matala ing perumpamaan bidzubabi kelawan laler fi qaulihi ta'ala ing dalam dawuh Allah taala wa ayaslubahum mudzubab lan ngrubung hum ing berhala apa adzubabul laler sayan kelawan suwiji-wiji wal angkabutulan garang gati utawa sarang laba-laba fi qaulihi ing dalam dawuh Allah taala kama talil angkabut ma utawi perkara arada kang ngarepake sapa Allah Gusti Allah bizikri hadil asyai kelawan nuturake ikilah suwiji-wiji al khosisati kang anyar utawa kang asor. Ya ini akhirnya diturunkan. Itu orang-orang Yahudi itu menghina Rasulullah. Bagaimana Tuhanmu itu, Muhammad kok bikin perumpamaan-perumpamaan yang lucu, ada lalat yang hinggap pada berhala-berhala, atau kok membuat suatu surat yang menerangkan tentang rumah laba-laba yang sangat rapuh. Akhirnya Allah Ta'ala menjawab, Innallaha ing satune Allah iku la yastayura wirang sapa Allah ayat riba ing yen to dadiake sapa Allah ya ja'ala tegese dadiake sapa Allah masalan ing conto utawa tulodo maf'ulu maf'ulun iku maf'ul awalun kang awal tulodo perkara utawa hewan nakiratun iku nakirah mausufatun kang den sifati bima kelawan lafat ba'daha ing dalam sakwuse manakirah maf'ulusan iku dadi maf'ulun kang kaping pindho ai tegese ai mithlin tegese anduweni rupa apa ma kana kang tinemu au zaidatun utawa ma au utawa zaidah litakidil khissati krana ngukuhake ngasorake fama mongko te perkara ba'da kang sakwuse manakira iku al maf'ulu maf'ul asani kang kaping pindho ba'udotan tulodo lamuk mufradul ba'ud iku mufrate lafat al ba'ud bahwa tawi al ba'ud iku sigharul baqi cilik-cilike lamuk fama mongko nuli perkara fauqaha kang sak ndure ba'udah maka dijawab innallaha la yastahi ayyadriba matalamma ba'udatan fama fauqaha. Allah enggak malu bikin segala macam yang kecil. Karena apa? Segala macam di dunia ini tidak ada guna. Semuanya mengandung arti yang dahsyat. Kenapa Allah Ta'ala bikin perumpamaan ay akbaru tegese luwih gede minha sanging ba'udah la yatruku ay la yatruku tegese ninggal sapa Allah
bayana ing mertelake misli utawa matalan lima maring perkara fi ing dalem matalan minal hukumi sangking hukum. Maka fa ammal ladina mongko ana pun te wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina fayalamuna mongko ngawruhi sapa ladina mongko ngawruhi sapa ladina annahu ing tetuli matalan ay al mithlu ay al mithli tegese contoh ku al haqu perkara kang hak asabitu kang tetep al waqi'u kang tumibo mauqi'u ing dalem tubimani hak mirrabbihim sanging pangerane alladzina amanu. Kalau orang-orang beriman dikasih gambar contoh nyamuk, itu mereka akan menerima, ya enggak? Allah Ta'ala membuat nyamuk, perumpamaan nyamuk. Kamu percaya enggak nyamuk itu ciptaan Allah? Ciptaan Allah, percaya enggak? Kenapa Allah Ta'ala membalas cemoohnya orang-orang Yahudi dengan nyamuk? Ternyata nyamuk itu hewan yang sangat dahsyat. Diceritakan, Muhammad, kenapa Tuhan kamu itu bikin perumpamaan kan yang lucu-lucu? Ada cerita tentang lalat yang hinggap di berhalanya orang-orang kufar, atau bikin cerita tentang rumah yang rapuh, yaitu rumah laba. Apakah tidak malu Tuhanmu bikin begitu? Allah Ta'ala langsung menjawab, innallaha la yastahi. Allah tidak malu bikin perumpamaan yang remeh-remeh, seperti contohnya nyamuk. Loh, kenapa Allahmu itu bikin perumpamaan nyamuk? Apa yang hebat dari nyamuk? Akhirnya diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kamu tahu nggak siapa yang membunuh tentaranya Raja Namrud yang bajunya lengkap pakai baju besi? Puluhan ribu, ratusan ribu, itu siapa yang bunuh? Ternyata matinya karena seekornya nyamuk. Gajah yang begitu besar digigit nyamuk, tit, ya enggak? Gajah sebesar itu bisa mati gara-gara digigitnya, gajahnya demam langsung mati. Begitu juga tentaranya Raja Namrud yang berjumlah ratusan ribu itu mati semua karena gigitan satu ekor nyamuk. Digedek, semuanya mati karena serangannya. Sekarang juga sama. Ada perkara yang kecil. Apa namanya? Corona. Allah Ta'ala tidak malu. Sekarang malah ada yang lebih kecil lagi dari nyamuk. Apa itu? Nggak kelihatan. Bisa bikin panik semua orang. Bandara tutup, pelabuhan tutup, ya nggak? Orang kena corona langsung kejang-kejang mati, ya nggak? Makanya kita nggak boleh nyepelekan perkara-perkara yang kecil walaupun itu tidak kelihatan. Kalau orang-orang yang beriman akan yakin corona itu dari Allah yang menghilangkan nanti juga Allah, maka kita harus berdoa kepada Allah untuk menghilangkan penyakit yang namanya corona ini. Kalau orang-orang beriman akan yakin itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nyamuk yang kecil. Wa amal ladina kafaru anapun utai wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladina. Tapi orang-orang kafir fayakuna mongko padha ngucap sapa ladina kafaru madza utawi apa suwiji-wiji iki arada ngarepake sapa Allah Gusti Allah bihadza kelawan iki dorobal mital utawa matalan oleh dadi umpamane utawa contone tamyizun iku tamyiz ai tegese bihadzal mithli tegese kelawan ikilah perumpamaan wa ma utai apa suwiji-wiji iku istifhamu ingkarin dadi istifham ingkar mubtada untur iku dadi mubtada wa dza utawi dza iku bi makna alladzi kelawan maknane alladzi bisilatihi kelawan silai alladzi khobaru iku dadi khobari alladzi ay tegese
ayyi faidatin tegese endi-endine faedah fihi ing dalem hadal mithal. Qala mongko dawuh sapa Allah Ta'ala kalau orang-orang yang kafir maka mereka mengatakan buat apa Allah bikin contoh nyamuk itu, ya, perkara-perkara yang kecil. Orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya hancurnya, kamu enggak, orang-orang Raja Abroha itu bawa tentara bergajah. Makanya Sayyid Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, itu bikin namanya cucunya itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Raja Abroha itu punya gajah. Gajahnya besar. Namanya Mahmud. Namanya Mahmud. Bukan Marmut ya. Mahmud. Gajah yang paling dipuji di negara Yaman. Akhirnya Sayyid Abdul Muthalib ini karena tentara Raja Abroha ini dihancurkan oleh burung ababil. Batunya burung ababil itu kecil-kecil. Lebih kecil dari apa kemarin diterangkan? Lebih kecil daripada kacang. Lebih kecil daripada kacang lebih besar sedikit daripada kacang kedelai. Jadi kerikil neraka jahanam itu kecilnya, besarnya lebih kecil daripada kacang tanah, lebih besar daripada kedelai. Itu kena Mahmud itu, Raja Abroha beserta gajahnya yang sangat besar itu langsung hancur. Langsung seperti daun yang dimakan ulat. Jadi batunya burung ababil setek nempel di kulitnya Mahmud itu, langsung Mahmud itu kayak dimakan ulat. Langsung hancur. Habis semuanya, tidak tersisa. Makanya akhirnya Sayyid Abdul Muthalib itu di sana dia punya kebanggaan Mahmud, maka cucu saya namakan Muhammad bimakna Mahmud. Inilah yang nanti akan dipuji oleh umat manusia, akan diagungkan, akan dihormati cucuku ini bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dinamakan Muhammad. Muhammad yang bisa menghancurkan Mahmudnya Raja Abroha. Dihancurkan, hilang Mahmud, lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan hancurnya Mahmud, lahirlah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Maka kekuatan Raja Abroha dihancurkan dengan butiran-butiran batu yang kecil, yang lebih kecil daripada kacang brul. Kacang apa? Kacang brul atau kacang tanah. Lebih kecil daripada kacang tanah, lebih besar daripada kacang kedelai. Hancur, ya Allah. Pertolongan Allah di waktu tahun 571 Masehi atau tanggal 20 April ya. Tahun 571 Masehi yang dinamakan Rabiul Awal atau tahun gajah, bertepatan dengan hari Isnin 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah itu. Tahun di mana Raja Abroha dihancurkan. Itu kecil. Bijinya kecil enggak? Itu bisa ngancurin. Makanya jangan meremehkan perkara-perkara yang kecil. Yudhillu nasarake sapa Allah bihi kelawan matalan ai bihadzal matali kathiron ing wong akeh. Orang yang enggak bisa mengambil ibarat pelajaran tentang perkara-perkara yang kecil, maka akan tersesat, iya enggak? Orang yang tidak bisa mengambil pelajaran Al-Quran, maka dia akan tersesat jikalau dia tidak mau berguru kepada para ulama. Anil haqi sang perkara hak likufrin krono kufure kathiron bihi kelawan matalan wayah dilan nuduhake sapa Allah bihi kelawan matalan kathiron ing wong akeh minal mukminina saking golongane wong iman-iman kabeh
litasdiqim krana oleh benerake mukminin bi kelawan matalan wa ma yudillu lan ora nasarake sapa Allah bi kelawan matalan ilal fasiqina kejaba ing pira-pira wong fasik-fasik kabeh al kharijina tegese pira-pira wong kang metu-metu kabeh antaati sanging taat Allah alladzina yanquduna ahdallah al-fatihah surat al-ladina baca kisah Ustaz Allahumma barik